Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Abdul Jalil, NIM 2021 01008, Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Pengertian dana dan modal kerja. 1. Pengertian dana. Dalam praktiknya, dana yang dimiliki oleh perusahaan, baik dana pinjaman maupun modal sendiri, dapat digunakan untuk dua hal. Pertama, digunakan untuk keperluan investasi. Artinya dana ini digunakan untuk membeli atau membiayai aktiva tetap dan bersifat jangka panjang yang dapat digunakan secara berulang-ulang, seperti pembelian tanah, bangunan, mesin, kendaraan, gas, dan aktiva tetap lainnya. Yang kedua, pengertian modal kerja. Pengertian modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, sediaan, dan aktiva lancar lainnya. Pengertian modal kerja secara mendalam terkandung dalam konsep modal kerja yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Konsep kuantitatif, 2. Konsep kualitatif, yang ketiga konsep fungsional. B. Tujuan modal kerja. Secara arti penting, modal kerja bagi perusahaan, terutama bagi kesehatan keuangan perusahaan, yaitu sebagai berikut. 1. Kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Ini merupakan manajemen modal kerja. Yang kedua, investasi dalam aktiva lancar, cepat, dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Sedangkan aktiva lancar adalah modal kerja perusahaan, artinya perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap modal kerja. Yang ketiga, dalam praktiknya seringkali bahwa separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Yang keempat, perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja amat penting. Yang kelima, terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Bagian C, faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Yang pertama itu jenis perusahaan, yang kedua syarat kredit, yang ketiga waktu produksi, yang keempat tingkat perputaran sediaan. Bagian D, sumber modal kerja. Yang pertama itu hasil operasi perusahaan, yang kedua keuntungan penjualan surat-surat berharga, yang ketiga penjualan saham, yang keempat penjualan aktiva tetap, yang kelima penjualan obligasi, yang keenam memperoleh pinjaman, yang ketujuh dana hibah, yang kedelapan sumber lainnya. Bagian E, penggunaan modal kerja. Hubungan antara sumber dan penggunaan modal kerja sangat erat. Artinya penggunaan kerja dipilih dari sumber modal kerja tertentu, atau sebaliknya, penggunaan modal kerja akan dapat memengaruhi jumlah modal kerja itu sendiri. Seorang manajer dituntut untuk menggunakan modal kerja secara tepat sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai perusahaan. Penggunaan dana modal kerja dapat diperoleh dari kenaikan aktiva dan menurunnya pasifah. Bagian F, laporan sumber dan penggunaan modal kerja. Sering terdapat perbedaan tentang pengertian dan dalam laporan keuangan. Dana bisa diartikan sebagai modal kerja. Selain itu, dana juga bisa diartikan sebagai kas. Ada juga pengertian lain dari dana sebagai kas dan aktiva-aktiva lain yang mempunyai sifat sama dengan kas. Adapun dalam pembahasan lebih lanjut, dana diartikan sebagai modal kerja. Dalam praktiknya, laporan perubahan modal kerja menggambarkan, yang pertama, posisi modal kerja per periode. Yang kedua, perubahan modal kerja. Yang ketiga, komposisi modal kerja. Yang keempat, jumlah modal kerja yang berasal dari penjualan saham. Yang kelima, jumlah modal kerja yang berasal dari utang jangka panjang. Yang keenam, jumlah modal kerja yang digunakan untuk aktiva tetap. Yang ketujuh, jumlah aktiva tetap yang telah dijual dan lainnya.
Ya, bagian G, konsepsi, analisis sumber dan penggunaan model kerja. Laporan model kerja akan memberikan gambaran tentang bagaimana manajemen mengelola perputaran atau sirkulasi modalnya. Laporan model kerja merupakan ringkasan tentang hasil-hasil aktivitas keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu dan menyajikan sebab-sebab perusahaan, posisi keuangan perusahaan selama periode yang bersangkutan. Bagian H, perputaran dan kebijakan model kerja. Efisiensi model kerja adalah ketetapan cara usaha dan kerja dalam menjalankan sesuatu yang tidak membawa waktu, tenaga, biaya, dan kegunaan berkaitan penggunaan modal kerja, yaitu mengupayakan agar modal kerja yang tersedia tidak berkelebihan dan tidak juga kekurangan. Terima kasih. Jadi itulah pemaparan materi tentang manajemen keuangan yang membahas tentang sumber penggunaan modal kerja baik. Saya atas nama Akmal Abdul Jalil, pemateri pada sore hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.